Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Komunikes Weekly Podcast. Nah, selamat datang para Bapak Ibu semua, Sobat Hukum dimanapun Anda berada. Di episode kita kali ini kita akan ngomongin sesuatu hal yang baru nih, yaitu pos bantuan hukum. Nah, telah hadir bersama saya di studio kita ada Bapak Tessa Harumdila selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Selamat datang, Pak. Terima kasih Pak Subojo. Ya, baiklah. Terima kasih. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu ada Ibu Lurah Cikoko, Ibu Fahdilah. Nursehaty, benar. Selamat, waalaikumsalam. Selamat datang Bu, terima kasih. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Tripuji Rahayu. Beliau adalah penyuluh hukum ahli madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Nah, pertama saya akan ke Pak Kadif dulu nih Pak. Nah, siapa? Baik, kemarin kan kita sudah melakukan penandatanganan nota kesepakatan tuh Pak. Bisa dijelaskan Pak, itu kegiatannya apa Pak? Ya. Kepada masyarakat nih Pak. Terima kasih Pak Sukoco atas kesempatan yang diberikan. Memang kita sudah laksanakan kegiatan Posbankum Kelurahan DKI Jakarta. Di mana memang Posbankum DKI Jakarta ini unik, karena memang hampir seluruhnya kelurahan di 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Dan Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana dengan baik, berkat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan Pak Gubernur, dan para camat, dengan para lurah yang bisa mendukung program ini, yang sesungguhnya program ini adalah menjalankan program dari Bapak Presiden, Asas Cita, di mana semua warga bisa memperoleh hukum, kesamaan hukum dan keadilan. Maka itu perlu didorong untuk Jakarta khususnya yang kompleksitasnya banyak, dan permasalahan masalah yang kecil juga cukup banyak juga, dan perlu di sini respon yang cukup responsif dari Kanwil untuk bisa mendorong Posbankum bisa terlaksana. Baik. Itu kemarin sekaligus peresmian ya Pak? Sekaligus peresmian, di samping nota kesepakatan, karena memang fokusnya sebenarnya nota kesepakatan. Oh, fokusnya nota kesepakatan. Karena kalau menurut kami peresmian itu sudah dilakukan di beberapa lurah. Oh, baik. Tapi ini dibarengi dengan peresmian sekaligus nota kesepakatan. Memang kita bicara dengan Pemprov juga, perlu adanya payung hukum yang membawahi dari suatu kegiatan pelayanan hukum dan informasi hukum dengan nota kesepakatan. Dan Alhamdulillah kita sudah sepakat kemarin untuk melaksanakan rencana kerjanya secara verbalnya itu dilakukan di tiap lurah untuk memberikan layanan informasi hukum, lalu pendampingan hukum, mediasi dan konsultasi di kelurahan supaya masyarakat bisa mengetahui lebih paham tentang hukum terhadap mereka yang membutuhkan hukum. Memang kadang kalau di Jakarta ini mereka ada suatu kesulitan bagaimana dia mendapatkan hukum secara adil gitu. Kalau bukan dari kita akan bisa mulai. Nah, mudah-mudahan ini di nota kesepakatan telah ditandatangani ini menjadi ledakan pertama supaya keadilan hukum secara merata bisa dilakukan, bisa dirasakan manfaatnya di seluruh kelurahan, khususnya warga Jakarta. Berarti artinya sudah 100% di DKI Jakarta? Sudah 100%. Setelah Pak Menteri meresmikan bersama Pak Gubernur, itu menjadi gongnya kantor wilayah Pemprov DKI khususnya untuk bisa menjalankan Posbankum kelurahan secara utuh dan maksimal. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kadif. Jadi artinya buat teman-teman semua Sobat Hukum sudah 100% Posbankum di kelurahan ya. Saya sekarang ke Ibu Dila selaku lurah. Kalau menurut Ibu, fungsi Posbankum itu seperti apa Bu? Khususnya di Kelurahan Cikoko yang Ibu pimpin. Baik, terima kasih Pak Sukoco. Adapun fungsi dari Posbankum di wilayah kami itu sendiri, kami ingin menghadirkan layanan hukum kepada masyarakat yang dekat, yang murah, yang kalau bisa gratis seperti itu, dan memastikan setiap orang memperoleh akses keadilan dan kita bisa mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Seperti tadi menyambung yang dikatakan Pak Kadif ya, artinya masyarakat sudah ada Bu yang datang ke Posbankum Bu? Oh sudah banyak sudah ya? Banyak, sudah banyak kasus juga yang sudah kami tangani di Posbankum. Oh iya, luar biasa. Kasus yang paling terakhirnya apa Bu yang ditangani di Posbankum? Untuk di Posbankum Cikoko sendiri, sejak dibentuknya Posbankum di awal tahun 2025, ketika BIMTEK
paralegal pertama, lalu ditambah penguatan paralegal kedua di bulan Juni 2025 ya, sampai akhir bulan ini terhitung laporan dan permasalahan yang sudah terselesaikan ada sekitar 18 permasalahan ya. Itu antara lain terkait sengketa tanah, terkait patok batas tanah dan bangunan, kebisingan, perizinan, terkait limbah, undang-undang ITE, lalu kesalahpahaman warga, lalu ada lagi permasalahan tentang kepengurusan RT RW, penataan kawasan, dan sebagainya. Dan yang paling terakhir kami tangani itu adalah terkait sengketa patok batas tanah ketika jual beli gitu. Nah ini kebetulan kami hadirkan nih pemanfaatnya di belakang Pak Subhan dan Mas Haikal seperti itu. Jadi ketika di tahun sekitar 90-an ketika Pak Subhan itu menjual tanahnya kepada orang tua Mas Haikal seperti itu dengan dasar alas hak girik, yang dimana memang kalau girik itu kan luasannya sangat luas ya, dan tidak ada gambaran peta bidang tanahnya seperti itu. Nah jadi ketika almarhum sudah meninggal, yang membeli sudah meninggal dan diturunkan ke ahli waris, dan ketika ahli waris itu mengajukan sertifikat, dihitunglah luasan tanahnya, ternyata luasan tanah ketika dibeli dengan yang ketika diajukan sertifikat luasannya beda, gitu. Nah itu menjadi konflik tuh. Betul. Seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin sudah kami mediasi gitu, dan ternyata di mediasi itu kami temukan permasalahannya itu adalah luasan yang dimaksud itu adalah luasan yang digunakan oleh masyarakat sebagai saluran air. Dan alhamdulillah nih pemilik tanah yang sekarang mengikhlaskan nih luasan tanah yang memang digunakan oleh masyarakat sebagai saluran air untuk dijadikan fasos-fasum seperti itu. Jadi merelakan sebagian tanah memang luasannya jadi berkurang. Tapi alhamdulillah para ahli warisnya sudah menerima. Iya, jadi konfliknya, permasalahannya sudah selesai. Oh baik. Berarti sangat terbantu sekali ya Pak ya, warga ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Nah ini yang menangani ini siapa Pak Kadip? Di Posbankum itu yang bertugas nih. Paralegal itu siapa yang memberikan pendidikannya Pak? Paralegal dari kita nanti di kantor wilayah Kementerian Hukum. Nah kemarin kita sudah melakukan pendidikan diklat secara langsung di 281 peserta paralegal secara langsung, dan sebelumnya kita sudah lakukan di 480-an sekitar itu, dan total 681 paralegal di DKI Posbankum ini, baik secara langsung maupun daring. Sebelumnya kita lakukan secara sama-sama. Nah paralegal ini sebetulnya kan dari masyarakat Kadarkum, di mana kita tahun 2023 itu kita sudah 100% Kadarkum Bu. Nah sekarang peningkatan adalah Posbankum ini. Nah, teman-teman dari para lurah ini tidak perlu susah mencari sebetulnya. Masyarakat Kadarkum lah jadi paralegal. Nah, tentunya memang harus kita tambah terus nih Pak Sukoco, Bu Puji. Jadi di selatan ini kan memang kan wilayahnya yang cukup padat ya. Dan memang ada lurah yang pasti banyak permasalahan hukumnya. Nanti kita akan tambah lagi Pak Koco. Jika kita dikatakan lagi terhadap kelurahan-kelurahan yang kira-kira permasalahan banyak. Berarti akan ada lagi dekat lagi. Gitu. Keempat kita lakukan secara langsung. Mungkin akan di bulan Desember kita akan diklat serentak. Kita akan informasikan kepada wali kota, kepada bagian hukum. Untuk sebagai informasi kita buka acara lagi di Desember ini, kita diklatkan selama 3 hari. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi paralegal-paralegal ini menjadi handal ya untuk paham hukum, bisa menyelesaikan masalah hukum yang tadi Ibu sampaikan Bu Lura tadi. Masalah hukumnya kecil-kecil gitu, yang butuh harus penanganan yang intensif dari lurah sebagai ujung tombak dengan paralegal untuk membantu penyelesaian masalah hukumnya. Oke, berarti langsung ditangani paralegal. Lurahnya ya. Dan harus kita tambah Pak. Harus tambah. Iya. Semakin banyak paralegal di RW nanti itu semakin bagus penyelesaian masalahnya. Begitu ada masalah sedikit langsung diselesaikan. Berarti nanti akan turun lagi ke RW. Nanti orang-orangnya Bu Lura yang tahu mana yang kira-kira yang menjadi paralegal. Begitu ada masalah langsung. Jadi nggak harus nunggu gitu. Baik, berarti akar permasalahannya langsung ditangani, nggak sampai keluar nggak demikian, meringankan bebannya Bu Lura. Sekarang saya ke Bu Muji Bu, selaku penyuluh hukum, bagaimana Bu Ibu memberikan
pelatihan atau bagaimana kepada para legal, Bu? Iya, kita nih sebagai penyuluh hukum nih, peran penyuluh hukum nih dalam pembinaan Posbankum nih, selama ini kita mengadakan kegiatan seperti pelatihan yang dibina untuk para paralegal yang mana yang dikirim dari masing-masing kelurahan untuk dibekali ilmu yang sangat bermanfaat yang berkaitan dengan penyelesaian yang ada di masyarakat. Macam-macam tuh Bu di sana. Pelatihannya itu ada tentang pemahaman tentang HAM, terus bagaimana keparalegalan, terus ada juga tentang teknik berkomunikasi. Semuanya itu lengkap pada saat pendidikan di Diklat Paralegal untuk nantinya setiap paralegal yang menemukan permasalahan di lapangan bisa teratasi Bu karena sudah mendapatkan ilmunya di Diklat Paralegal yang diadakan oleh Kanwil DKI. Oke, berarti perannya penyuluh ini memberikan pelatihannya ya Pak, secara teknisnya ya. Baik dari peran lurah memberikan nama-namanya ya Pak, kemudian usulannya ya seperti itu. Itu ada di nota kesepakatan kita. Oh, luar biasa sekali. Sudah ada tercantum Bu, bahwa jelas di situ nota kesepakatan itu ada beberapa yang harus kita lakukan oleh pihak pertama Kanwil, pihak kedua oleh Pemprov. Siapa berkata ya? Nanti ke depannya bahwa nanti lurah ini dibawa SK kantor wilayah khusus DKI ya. SK penetapan. SK penetapan. Posbankum kelurahan dibawa kantor wilayah Bu. Itu khusus DKI ya. Karena memang khususnya memang kita harus khususkan juga bahwa daerah khusus ya Pak. khusus. Jadi harus ada pembeda. Betul. Bahwa pembentukan Posbankum kelurahan itu yang Ibu pimpin ini di bawah kantor wilayah. Pembinaannya langsung di bawah pembinaan, monitoringnya kepada kepala kantor wilayah juga. kantor juga. Dan kita kan juga lihat di Permenkum nomor 35 tahun 2025 bahwa itu paralegal, tentang paralegal itu Bu, kita kan berikan mereka itu identitas. Karena memang banyak keluhan-keluhan paralegal di lapangan ini, mereka nggak ada identitas, kayak lemtek ya. Nah ini kita akan konsepkan Bu, itu sudah dengan arahan BPN juga, kita berikan kepada masing-masing zonasi, itu konsepnya. Nanti paralegal nanti bisa mencetak identitasnya. Nanti ada panduannya di situ. Kartu identitas yang memuat bahwa paralegal itu sah di bawah kantor wilayah untuk melakukan penyelesaian hukum di daerahnya, di wilayahnya, ada aplikasi. Nanti kita sosialisasikan. Sebanyak 681 itu. Gitu. Jadi paralegal itu dalam bekerja menggunakan kartu identitas dan surat tugas, jangan lupa. Surat tugas dari kantor wilayah. Dari kantor wilayah, semakin menguatkan peran paralegal dan Posbankum di kelurahan. Iya. Sebetulnya berlinier nih. Ketika nota kesepakatan yang kita sudah susun bersama teman-teman KSD Pemprov itu ternyata disambut baik oleh BPAN. Dengan adanya Permenkum paralegal tadi Bu, berarti menguatkan juga nih nota kesepakatan yang kita buat ini untuk paralegal bisa tampil menjalankan tugas dengan baik, menyelesaikan masalah hukum dan memudahkan masyarakat ya yang membutuhkan hukum tadi, gitu. Berarti kita breakdown lagi Pak di nota kesepakatan itu. Berarti akan ada monitoring secara berkala nanti. Harus, betul. Antara Kanwil dengan wali kota. Betul. Nah dalam nota kesepakatan itu tidak ada lagi kirim surat lagi, itu mungkin SIM-card mungkin karena sudah terbiasa kirim surat ya, ada korespondensi di awal. Lalu tinggal info aja, Bu Lurah butuh apa, penyuluhan di sini langsung, tim donasi bisa langsung, tinggal diatur jadwalnya. Dengan nota kesepakatan tidak ada batas lagi. Kita dengan Pemprov itu harus bagaimana kita sesuaikan bahwa bantuan hukum harus lebih utama dan harus bisa memberikan keadilan kepada masyarakat tadi. Akselerasinya bisa langsung lebih cepat lagi. Baik Pak. Sekarang saya ke Bu Lurah. Bu, kalau tadi kan Ibu sudah menjelaskan ada yang permasalahan ini. Apakah di Posbankum itu hanya untuk orang miskin atau orang yang mampu boleh ke situ? Oh iya. Jadi kalau di Posbankum kami itu ada beberapa layanan yang diberikan. Jadi yang pertama ada layanan yang namanya konsultasi hukum, ada pemberian informasi dan nasihat hukum. Lalu ada juga layanan penanganan penyelesaian masalah secara mediasi atau litigasi, dan mungkin dua layanan itu bisa untuk seluruh masyarakat ya. Tapi untuk layanan pendampingan hukum, pembuatan dokumen hukum ya, lalu pendampingan lembaga bantuan hukum mungkin itu ada pengecualian ditambah bukti surat keterangan tidak mampu atau menunjukkan kartu jaminan sosial seperti mungkin PKH, KKS gitu atau
BPJS, PBI seperti itu. kartu lain gitu ya. Kartu lain ya, jaminan sosial intinya. Betul. Tapi kalau orang mampu boleh artinya ya datang ke pos Iya. Bandung gitu. Kalau untuk konsultasi, untuk mediasi, saya rasa semua masyarakat bisa Boleh. berhak mendapatkan layanan. Setiap masyarakat mendapatkan akses bantuan hukum. Betul. Betul. Oke. Nyambung nggak nanti dengan organisasi bantuan hukum yang dimiliki Kanwil, Pak? Nanti. Jadi memang ke depan itu akan ditambah Pak Koco, Bu Lurah. Bahwa OBH yang 52 ini akan ditambah menjadi 267. Kalau bisa setiap kelurahan itu ada OBH-nya. Supaya bisa menyelesaikan masalah yang litigasi tadi. Nah, di samping OBH nanti ditambah, kita sambil secara simultan, kita rekrut para legalnya supaya bisa akselerasi ke penyelesaian masalah lebih tajam lagi. Dan memang Bu Lurah juga nanti kalau misalnya ada permasalahan, kirain mungkin belum selesai ini, misalnya ada beberapa masalah kan. Kita punya sekretariat Posbangkum Kelurahan DKI, Bu. Itu di ruangan saya, Bu, sekretariatnya. mantap. Ini anggotanya Pak Koco, Bu Puji, semua Di penyuluh. sini berarti. Di ruangan saya, Bu. Kanwil, Di Kanwil. Kita ada sekretariat Posbangkum Kelurahan DKI. Nah, isinya adalah teman-teman penyuluh. Jadi mereka bisa melakukan konsultasi juga, mediasi juga di kantor wilayah, bukan hanya kelurahan. Kalau misal lurah misalnya paregalnya agak kesulitan misalnya, sedangkan masalah terus berlanjut nih, sebelum kita paralegal cetak lagi, itu bisa Bu ditarik ke sini aja ke sekretariat kita, supaya nanti teman penyuluh bisa memanggil masyarakatnya yang bisa dimediasikan di kita. Nah, saat itu kita punya layanan hukum gratis di layanan kita di Kanwil. Itu layanan hukum gratis setiap hari. Law Center. Nah, Law Center itu kita berikan layanan hukum gratis, Bu, jam 8 sampai jam 3 sore. Petugasnya dari perwakilan penyuluh, Bu. Penyuluh ini kan memang akan ada jadwalnya, dia akan kadang keluar, kadang-kadang standby di dalam. Nah, standby di dalam itu dilakukan layanan hukum gratis. Gratis pokoknya, begitu masyarakat melakukan layanan AHU dan KI, berikutnya saya mau konsultasi, ada tempatnya, Bu, di bawah. Nanti Bu bisa lihat. Pak, teman-teman penyuluh, dengan kita sudah buatkan layanan hukum gratis itu secara cuma-cuma, masyarakat bisa ngobrol, terus lalu juga bisa mendownload juga, masuk hukum bisa diketik masuk ke aplikasi Posbangkum. Posbangkum yang dimiliki Kanwil ya. Dimiliki Kanwil di rumah digital Skibe. Rumah digital. Yang dulu namanya Skibe ya, Pak? Skibe, betul. Kita bersaudara. Kita. Kita bersaudara. Berarti artinya tadi ketika umpamanya ada permasalahan di Kelurahan Cikoko tidak bisa ditangani, kemudian Bu Puji bisa terjun ke sana gitu ya, Pak? Iya. Bisa diangkat ke tingkat Kanwil ya. Iya, jadi Gimana, jadi Bro? begini, nanti misalkan ada permasalahan yang urgent banget, misalkan permasalahan itu udah menurut dari Kelurahan Cikoko ini kita udah nggak sanggup lagi nih menanganinya. Mungkin bisa nanti Ibu langsung membawa siapa yang bersengketa itu ke Kanwil untuk dikomunikasikan, dikonsultasikan. Kalau memang sudah tidak bisa didamaikan atau dimediasi, nanti baru kita menghubungi dengan LBH yang bersangkutan. Baru karena ya, tapi kita mediasi dulu, Bu, sampai sejauh mana ini masalahnya bisa terselesaikan. Jangan sampai, kalau bisa sih jangan sampai ke ranah. Karena kita ada 3 layanan, Bu. Layanan mediasi, vokasi, sama rujukan. Rujukan. Rujukan tadi yang ke OBH ya. 3. Berarti artinya nih sangat bagus sekali, sinerginya juga sangat bagus sekali. Nah, bagaimana nih Pak peran Posbangkum ini supaya nggak tepat atau supaya tidak salah sasaran gitu loh? Ya. Bagaimana Kanwil itu mendesain itunya gitu kan bersama dengan kelurahan? Betul. Gimana kita tadi saya sampaikan ya, sinergi kolaborasi itu sangat penting sekali di era kolaborasi saat ini. Memang penting kita harus bersinergi dengan Pemprov. Kita nggak bisa bekerja sendirian. Program kita harus kita sampaikan kepada stakeholder kita adalah Pemprov, camat dan lurah di sekitar kita, dan harus bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga Bu Lurah dan Pak Lurah itu memahami maksud dari program bantuan hukum dari kantor wilayah. Dan memang Pak Guntur sudah sampaikan juga, Pak Menteri sampaikan juga bahwa program yang sudah dilaksanakan di kelurahan itu sudah dilaksanakan sebelumnya. Bantuan hukum ini, Posbangkum ini melengkapi dari semua unsur yang di kelurahan tadi. Kelurahan sebetulnya sudah melakukan itu. Ditambah Posbangkum dengan program bantuan hukumnya itu makin melengkapi dari apa yang dibutuhkan di kelurahan. Nah, ini perannya Posbangkum kita maksimalkan dengan pendampingan, penyuluhan, lalu dengan paralegal kita tambah, Bu. Dikatakan oleh kita itu semakin melengkapi fungsi dari kelurahan itu. Di samping memberikan lain-lain dari tugas dari kelurah,
tapi juga bantuan hukum dari programnya Bapak Presiden disampaikan oleh kelurahan pada masyarakat. Bahwa bantuan hukum itu adalah sebetulnya adalah kebutuhan primer, hari-hari lah betulnya. Kita keluar kalau kita masih beraktivitas pasti ada masalah. Nah, itulah yang apa Bu ya, kadang-kadang memang harus betul-betul kita respon ya. Sebetulnya masalah Jakarta ini memang respon saya sebetulnya. Responnya cepat, respon juga harus ditanggapi. Begitu masyarakat ngadu ke paralegal, kadang-kadang kan masyarakat itu kan, Pak susah lah teman, saya susah teman paralegal ini, gimana ya? Nah ini kan jadi suatu persoalan tuh. Itu sempat akan jadi komplain nanti. Nah, teman penyuluh lah nanti, Bu Lurah ataupun penyuluh yang ada, agar bisa dikomunikasikan dengan pelapor misalnya, atau yang ingin melakukan mediasi. Gitu. Iya, kadang kan memang orang bingung ketika terjadi mau cari informasi atau menghadapi permasalahan hukum, bingung nih. Sekarang udah ada Posbankum. Nah, kalau di Lurah Cikoko nih Bu, di Kelurahan Cikoko, sejauh mana warganya nih udah tahu Bu, ada Posbankum loh di kelurahan gitu? Alhamdulillah, sejak berdirinya Posbankum, memang paralegal selalu kami libatkan di setiap kegiatan kelurahan. Jadi paralegal juga bisa turut mensosialisasikan eksistensi Posbankum yang ada di wilayah seperti itu. Dan paralegal itu sendiri yang kami tunjuk itu merupakan tokoh masyarakat dan pengurus warga yang dimana memang jauh lebih dikenal oleh masyarakat seperti itu. Jadi selalu informasinya, sosialisasinya gencar ya. Intinya Pak, kalau ada masalah datang Posbankum. Nah itu sebetulnya. Jadi bagaimana kita memberikan pada masyarakat itu terngiang-ngiang itu, makanya kita lakukan sebagai publikasi itu supaya ada masalah langsung Posbankum. Nah itu dengan didukung tadi Pak, kita harus cetak paralegal tadi. Cetak paralegal. Media sosial juga harus gerak ya Bu. Di Instagram ya Bu, kayaknya di Instagram di Cikoko juga ada ya kan. Jadi kan setiap ada info-info itu kegiatan. Termasuk layanannya juga untuk layanan online pun kami masukkan di Linktree Pak, Linktree di media sosial kami. Jadi masyarakat bisa mengakses layanan Posbankum secara online, baik informasi layanannya, SOP-nya, atau mau langsung konsultasi langsung dengan paralegal, di situ juga bisa langsung di Linktree media sosial Instagram. Adapun kami juga mensinergikan aplikasi Cikoko Smart App dengan rumah digital Sikibe sebenarnya Pak. Jadi kalau misalkan warga kami yang sudah mendownload Cikoko Smart App, itu di dalam aplikasi itu sudah terdapat rumah digital Sikibe. Otomatis ya Bu ya. Sudah di dalamnya sudah kami masukkan. Nah, berarti warga bisa akses di sini nih. Iya, betul. Ya, luar biasa sekali. Berarti ini, kita kembali ke nota kesepakatan Pak. Di dalam nota kesepakatan itu kan ada sosialisasi hukum untuk masyarakat. Iya. Nah, bagaimana peran Bapak nanti mendesain itu supaya masyarakat ini mendapatkan sosialisasi yang masif, terus kemudian continue gitu. Iya. Jadi memang di nota kesepakatan itu ada 6 kalau nggak salah. Ada 6 poin ya. Ada 6 poin dari penetapan sampai dia sosialisasi. Nah, itu memang kita melakukan pembinaan dan monitoring saat ini. Karena kita sudah diresmikan oleh Pak Menteri Hukum dan Pak Gubernur DKI sudah diresmikan, tinggal kita melakukan monitoring dan pembinaan. Nah, pembinaan ini nanti akan dilakukan bersama-sama oleh penyuluh di masing-masing wilayah kota administrasi. Nah, ini setiap minggu rencana nih Pak Skoco nih, Bu Lurah. Setiap minggu itu sekali, minimal sekali. Kita gantian. Nah, ini rencana besok kita di kota administrasi Jakarta Pusat, Bu. Nah, ini kita akan melakukan penyuluhan hukum, makan gratis, sama penyuluhan pengobatan gratis. Pengobatan gratis 3. luar biasa, 3 paket lengkap dari kantor wilayah Kementerian Hukum. Ya, setiap minggu itu. Setiap minggu. Kalau masih ada waktu kita 2 minggu sekali. Itu arahan dari Pak Kantor Wilayah begitu, supaya memasifkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya yang padat dan memang banyak permasalahan masalahnya Bu. Tawuran misalnya, konflik warga itu kan yang kadang-kadang harus rembuk urun ya di satu balai warga. Kita inginnya di tempat masyarakat yang gampang berkumpul. Dan di situ nanti para Bu Lurah dan Pak Lurah mengundang masyarakat yang nggak mampu datang untuk bisa kita berikan penyuluhan, pengobatan gratis, sama makan gratis. Itu akan roadshow di 267 kelurahan, Pak. Mulai minggu depan. Mulai minggu depan. Berarti Bu Puji nanti akan dan teman-teman penyuluh ya, Pak. Penyuluh. Oke. Bergantian ya, dari wali kota sini ke sini gitu ya. Kita akan kemarin kita informasi awalnya juga ke wali kota Jakarta Pusat Bu mengenai program ini, dan beliau oke dengan Dewan Kota juga, dia juga ada Dewan Kota di Jakpus. Nah, dipilih untuk Kelurahan Johar kemarin yang banyak.
konflik keluarga di situ. Nah, nanti kita merambat nanti ke Jakarta Selatan juga. Kami akan juga koordinasi dengan Pak Wali Kota juga bersama-sama nanti Sampai ke Kepulauan Seribu ya, Pak? Kepulauan Seribu. Kita sampai pulau. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Luar biasa sekali ini programnya. Nah, Bu Puji selaku penyuluh nih, dari sisi literasinya, bagaimana Ibu selaku penyuluh memberikan tadi program yang tadi akan digagas sebentar lagi ini? Iya, nanti kan programnya udah kita dengar ya, tadi Bapak sampaikan itu hasil dari nota kesepakatan dan akan ada roadshow ya yang akan dimulai dari Jakarta Pusat yang nantinya semua akan ada di masing-masing zonasi ya. Ini literasi kita melihat dari apa saja nih yang ada di wilayah tersebut yang rawan ya, seperti tadi tawuran. Jadi literasi kita, literasi yang akan kita sampaikan apa saja ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi kita sebagai penyuluh nantinya selain memberikan sosialisasi atau seperti pendalaman materi atau apa saja yang berkaitan dengan hukum yang dibutuhkan di masing-masing kelurahan yang akan kita sampaikan. Kemudian juga memang setelah adanya penandatanganan ini, kita kan ada penyuluh kan perannya itu sebagai pembinaan ya, pembinaan sebagai Posbankum dengan adanya pendampingan aktualisasi yang sekarang ini masih kita aktualisasi sampai Desember. Nanti setelah Desember itu kita pembinaannya mungkin monitoring dan evaluasi apa saja yang sudah pernah terjadi dan yang ada hambatannya apa saja di masing-masing kelurahan. Sama berdasarkan Permenkum 35 tadi, 25 itu bahwa kita ada pelatihan paralegal berkelanjutan, Bu. Ya. Nah, untuk meningkatkan kompetensi. Jadi yang sudah dilakukan pendidikan diklat di tahun ini, tahun depan kita akan tingkatkan, kita panggil lagi, Bu. Dengan pendalaman materi yang lebih dalam lagi. Oke, gitu. karena yang kemarin itu tingkat dasar. Nah, nanti tahun depan kita akan lagi secara online. Jadi atau langsung insight baru lagi kan. Insight baru lagi. Jadi makin dalam lagi, nanti mungkin pemateri kita undang dari universitas, di kampus ditambah selain penyuluh, Bu. Jadi begini lebih dalam lagi dia, ada diklat tahapan selanjutnya, diklat lanjutan. Diklat lanjutan. Tapi mungkin dari paralegal yang pertamanya juga kan dari yang semua kelurahan yang sudah yang 100% itu, Pak. Jadi kan belum semuanya merata. Mungkin yang awal yang sebelumnya dulu ya, Pak ya, yang belum memiliki paralegal. Iya ya. Baik. Kalau Bu Lurah nih, respon warga Cikoko nih gimana dengan adanya Posbankum di kelurahan nih? Pernah nggak Bu bikin survei gitu atau menggali informasi? Kalau di Cikoko sendiri, kalau kami di Pemprov itu ada namanya survei kepuasan masyarakat. Salah satu kepuasan masyarakat itu terkait performanya pihak kelurahan, baik yang internal maupun program eksternal. Salah satunya kan Posbankum ini ya, gitu. Dan alhamdulillah tahun ini nilai SKM survei kepuasan masyarakat kita nilainya 100, Pak. Jadi alhamdulillah ya. Jadi dilihat dari survei tadi yang disampaikan survei, alhamdulillah itu sudah sangat pencapaian sudah maksimal ya, seperti itu. Berarti sudah sangat bagus sekali gitu ya, warga terpuaskan gitu ya. Secara survei ya. Secara angka survei baik. Nah, sangat baik sekali nih. Kalau Pak Kadip, seberapa besar pengaruh Posbankum nih menurut Bapak terhadap peningkatan kesadaran hukum di masyarakat nantinya ke depan? Ya, harapannya memang dengan adanya nota kesepakatan, kita kembali ke nota kesepakatan tadi, memang itu kita ingin meningkatkan masyarakat paham hukum, sadar hukum, terus dia takut sama hukum. Semakin kita berikan penyuluhan pada masyarakat, mereka takut, oh ya, kalau ketika saya melakukan ini akan ada konsekuensi yang pakai ini. Dan evaluasi juga, Bu. Dan kedua juga memang tahun depan kita ada KUHP baru. Ya. Nah, itu perlu kita sosialisasikan, Bu, bahwa selain materi hukum yang lain, selain masalah hukum di masyarakat, kita juga berikan sosialisasi KUHP tadi. Di dalam 2 bulan terakhir ini, kita memberikan sosialisasi kepada RW, ketua RW, ketua RT. Jadi mereka bisa memberikan masyarakat, jangan ya, ini KUHP baru akan mau terbit, ini ada pasal yang membuat informasi seperti ini. Jadi perlu KUHP yang bisa memberikan masyarakat tahu tentang KUHP yang nanti di 2 Januari 2026 itu akan diberlakukan.
Berarti itu masuk salah satu materi di Materi program masuk. penyuluhan nanti. Iya. Betul. Itu membuat supaya masyarakat paham hukum tadi. Iya. Sadar hukum dengan KUHP tadi kita harus masifkan sebelum nanti dilaksanakan di tahun depan. Oke. Siap. Bu Puji ada tambahan? Ada Pak. Jadi memang kita sebelumnya sebagian ya yang kita sosialisasikan selain Posbankum kemarin memang kita sudah sampaikan KUHP karena KUHP baru ini yang disebutnya KUHP nasional itu nanti akan berlaku yang tadi dibilang Bapak tanggal 2 Januari 2026 itu sangat penting sekali Bu. Karena kalau memang tidak diberikan informasi dari sekarang Bu, takutnya nanti mereka ya istilahnya akan melakukan apa yang dilarang dalam KUHP tersebut. Jadi kalau mereka udah tersosialisasikan minimal mereka sudah tahu info-info apa saja yang ada yang dilarang, ada pergantian seperti kayak Undang-Undang ITE juga kan sudah setelah kalau Undang-Undang ITE ini setelah ada KUHP baru ini Undang-Undang ITE ini sudah tidak berlaku lagi nanti ada di Undang-Undang KUHP yang mengatur tentang kebebasan berekspresi. Nanti juga ada undang-undang tentang unjuk rasa, ada bagaimana di sana pelaksanaannya harus bagaimana itu sudah ada nanti bisa kita sampaikan nanti di masing-masing kelurahan yang Di masing-masing kelurahan. Betul kan Cikopo ada 5 RW Bu ya? RW. Nah, bisa Bu. siap. Iya. Sudah itu ya? Iya. KUHP nasional ya? Iya. Karena produk sendiri nih Bu, dulu kan sekarang kita nih masih pakai produk kolonial Bu. Iya. Jadi biar supaya ini KUHP modern nih baru harus tahu nih. Masa orang Jakarta nggak tahu, nggak mungkin kan? Pointer-pointer yang di Pointer-pointer ya. Iya, poin-poin yang penting di KUHP yang baru ya. Iya. Iya, ya. Nah, kalau Ibu Lurah nih suka ada ini nggak Bu, bikin rapat khusus dengan Posbankum paralegal di tempat Ibu? Kami punya kegiatan juga namanya monitoring evaluasi kinerja ya. Memang salah satu yang dievaluasi adalah lembaga kemasyarakatannya. Nah, salah satunya kan memang LMK FKDM yang masuk ke lembaga kemasyarakatan kami ini yang kami tunjuk menjadi paralegal. Nah, itu masuk ke dalam bahan evaluasi sejauh mana kinerja mereka, sejauh mana Posbankum kita berjalan dengan baik atau tidak. Oke, berarti ada rutinnya seperti itu ya Bu? Ada. Oke. Ada paralegalnya Bu yang ikut? Ada, hari ini saya hadirkan Boleh 2 paralegal. Ini Pak Hans, ya, ini Pak Anwar, betul. Anwar. Di belakang juga kami hadirkan pemanfaat yang tadi saya ceritakan dengan Pak Subhan dan Mas Haikal. Oke, artinya apa yang tadi dicanangkan oleh Kanwil, kemudian dilakukan oleh teman-teman di kelurahan sudah berjalan ya, luar biasa sekali. Pokoknya Posbankum ini benar-benar bermanfaat banget ya. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi masyarakat kalau bingung apa-apa langsung aja datang ke Posbankum. Itu juga saya bilang Pak, brandingnya adalah ada masalah datang Posbankum. Itu branding kita. Benar-benar. Masalah datang Posbankum. Posbankum. Pasti terselesaikan. Pasti selesaikan. Itu branding kita Pak. Oke. Nanti kita akan buat seperti itu agar masyarakat paham. Ada masalah langsung Posbankum. Baik. Oke, Komunikes, kita sudah ada di penghujung acara, tapi saya mau menggali lagi Pak, Bu, dan Bu Puji, apa pesan dan kesannya untuk Posbankum nih? Satu-satu mulai dari Bapak. Oke. Pesannya pada warga masyarakat, khususnya di daerah Jakarta, DKI Jakarta, jika ada permasalahan, jika ada persoalan yang perlu yang diselesaikan dengan damai dan mediasi, tidak segan-segan untuk datang ke Posbankum Kelurahan, lalu bisa juga datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta, agar bisa menyampaikan apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu semua yang menjadi terganjal di hati, terganjal yang kira-kira harus ada penyelesaian hukum lebih lanjut, bisa dilakukan di Posbankum Kelurahan. Datang ke Posbankum atau ke Kanwil? Oke, siap. Terima kasih Pak Kadif. Terima kasih. Kemudian kalau dari Ibu Lurah apa nih Bu, pesan dan ininya untuk Posbankum? Kalau kesannya untuk Posbankum sendiri, yang kami rasakan memang ini sangat bermanfaat, khususnya untuk masyarakat yang memang tidak mengerti akan hukum seperti itu, dan memiliki permasalahan hukum yang perlu dibantu seperti itu. Nah, dengan adanya Posbankum kita bisa memberikan literasi, pemahaman hukum, gimana caranya penyelesaian masalah secara gratis gitu tanpa biaya. Betul. Lalu jika memang ada permasalahan yang harus maju ke pengadilan, mereka dapat pendampingan seperti itu.
Mungkin pesannya bisa saya sampaikan melalui sebuah pantun nih Pak. Ya, jangan lupa cakapnya. Belum, Ibu. Pesannya buat Bapak Ibu semua. Iya. Beli sagu ke Kota Kembang. Cakep. Beli jamu dipakein vakum. Waduh. Artinya. Jangan ragu, jangan bimbang. Nah. Konsultasikan masalahmu di Pos Bankum. Bah, keren. Ada lagi, beli mangga seorang seikat. Cakep. Dibungkusnya sama teh anyak. Pos Bankum hadir di tengah masyarakat. Hadirkan keadilan untuk semuanya. Wah, luar biasa. Keren. Bu Lurah Cikoko, terakhir Bu Puji, silakan. Terima kasih Pak Koco. Intinya saya sangat senang dan berbangga sekali pada lurah-lurah yang sudah memiliki Pos Bankum kelurahan di wilayah DKI ini, yang mana sudah ada layanan Pos Bankum di tingkat kelurahan, yang mana kita sebagai penyuluh sangat kami ini sebagai penyuluh menyampaikan apa saja yang diperlukan oleh Pos Bankum untuk penyelesaian permasalahan. Minimal kita menyosialisasikan masalah apa yang menjadi hambatan dan permasalahan yang ada di wilayah dan di kelurahan tersendiri. Kemudian untuk selanjutnya kita Pos Bankum ini semoga jangan menjadi beban ya Bu ya. Ini menjadi ladang amal kita untuk kemudian hari. Karena kita juga sebagai penyuluh menjadikan sebagai memberikan Edukasi. edukasi kepada masing-masing kelurahan dengan ikhlas gitu loh Bu. Ya. Mungkin kedepannya kita bisa saling membantu dengan adanya Pos Bankum ini membuat permasalahan tidak sampai ke tingkat jalur pengadilan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya diskusi kita yang singkat namun padat, isinya daging semua tentang Pos Bankum. Jadi kalau kata Pak Kadip tadi, ingat masalah, ingat Pos Bankum. Gitu. Baik. Terima kasih, saya Sukoco Hendarto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan yang beralamat di Kelurahan Kampung Melayu, Kampung Pulo, RT 4 RW 2. Waktu itu saya didatangi Mas Hekal, dia menggugat tanah yang dulu pernah saya jual dengan bapaknya. Dia merasa ukuran tanahnya kurang. Akhirnya saya datang ke Kelurahan Cikoko yang saya dengar di sana ada Pos Bankum. Alhamdulillah setelah saya datang berdua dengan Mas Hekel, ya terselesaikan juga kasusnya karena di sana ada Bu Lurah sama para legal dan yang lainnya. Ya untuk kasus ini alhamdulillah kita udah sepakat, nggak ada persoalan lagi. Terima kasih, gitu aja. Dan untuk masyarakat kalau ada kasus-kasus apapun, datang aja ke Pos Bankum di kelurahan, insya Allah selesai. Amin. Salam. Kalau ada masalah, ingat Pos Bankum.